kita. Wah, kelihatan nggak ya? Apa nggak connect ini? Oke. Oke, di absen dulu ya. Oke, nanti tugas-tugas yang kemarin mungkin saya tuliskan aja yang mana-mana ya, nanti kalian kumpulkan ya. Itu aja mungkin, supaya nggak lupa. Oke. Sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah ya. Oke, kita mulai kembali, mungkin sedikit terkait dengan, nanti baru kita masuk ke fungsi-fungsi khusus ya, terkait dengan tensor ya. Yang terakhir kemarin tentang koordinat. Nah, jadi tentang koordinat ya. Jadi kalau tentang koordinat, jadi kalau misalnya ada kertas seperti ini, jadi kan yang kita dapatkan ya kertas bergaris ini, kotak-kotak namanya ya. Kertas kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini pada 2 dimensi, sehingga ini akan bisa memenuhi misalnya garis ini, di sini misalnya ada garis di sini misalnya, dari bagian ini misalnya, kita bisa dekati misalnya ada posisi misalnya di sini, nah, kita bisa dekati. Nah, berarti kalau misalnya di sini, kita taruh aja misalnya di sini posisinya, dan kita bisa gambarkan, misalnya jaraknya kalau kita ambil kerangkanya di sini, nah, sini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi posisinya di sini misalnya adalah R. Nah, ini kita ambil koordinatnya adalah X dan Y. Nah. Tapi kalau misalnya kertas ini, ya ada misalnya, ya saya bola ini, bola sempurna ini, rautan anak saya sambil, dengan ada bola pagi ini. Ya, jadi kalau misalnya ini saya ambil, bagaimana menggambarkan bentuk ini dengan koordinat, tanpa mengguntingnya. Ini nggak digunting, tinggal dibuat aja gini kan. Tapi bentuknya tidak sesuai, jadi harus dipotong, harus digunting ya. Nah, itu sebenarnya inti dari koordinat. Jadi kita harus bisa bayangkan di alam semesta kita itu bentuknya tidak seteratur kotak-kotak ini. Jadi kita bagaimana menggambarkan apapun di alam semesta ya, baik misalnya koordinat bola di bumi kita sendiri. Bumi kita sendiri kan tidak bulat sempurna ya. Bagaimana koordinatnya ya, itu namakan dengan koordinat melengkung. Nah, itu yang kita bahas yang kemarin. Kalau yang sebelumnya adalah koordinat apa ini? Yang tadi, yang kotak-kotak itu. Nah, seperti ini. Ini adalah koordinat kartesian atau rektangular ya. Rektangular berarti koordinat persegi lah. Koordinat persegi. Persegi panjang ya. Persegi panjang. Oke. Kemudian ke bentuk koordinat yang tidak teratur, misalnya gini. Misalkan gini. Nah, kalau ini kan tidak teratur dia. Jadi, nah, ini dinamakan dengan koordinat melengkung atau koordinat kurvilinier. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Nah, jadi bagaimana kita menggambarkan koordinat yang tidak teratur.
Kalau ini koordinatnya teratur kan? Udah kan? X sama Y saja posisinya. Jadi kalau misalnya kamu tinjau misalnya ada titik seperti ini, titik misalnya di koordinatnya. Jadi kalau titik ini saya gambarkan di koordinat seperti ini. Misalkan ini adalah X, ini adalah Y, dan saya gambarkan seperti ini. Bisa kan? Bisa kan titik ini kan? Kemudian kalau saya gambarkan, saya rotasi koordinatnya, kemudian saya gambarkan seperti ini. Ya, seperti ini koordinatnya. Ini koordinat yang baru, ini adalah X aksen, Y aksen. Berarti di sini akan berubah komponennya kan? Kalau yang pertama di sini komponennya adalah di sini ya. Kalau ini berarti di sini. Nah, kalau yang pertama komponennya adalah misalkan ini ya adalah warna hitam mungkin ya. Oh, ya. Jadi yang pertama adalah koordinat, atau nggak usah dihapus dulu, dihapus dulu ini. Hapus dulu. Yang pertama ini adalah X, kemudian yang bagian ini adalah Y kan? Kemudian di koordinat baru ini, yang ini adalah ya X aksen, kemudian yang ini Y aksen. Tapi koordinatnya misalnya ini adalah R, itu sama dengan R aksen. Jadi di sini kita bisa dapatkan R itu sama dengan R aksen. Tidak berubah kan? R ya, besarnya. Itu tidak berubah. Mau di koordinat yang lama, koordinat yang baru, dia sama saja. Nah, kalau misalnya dia di koordinat yang lain, ini koordinat Kartesian yang kita bisa tuliskan biasanya. Jadi misalkan ini adalah perbedaannya adalah pergeserannya adalah sudut di sini ya, theta ya. Kemudian kalau dia koordinat untuk menggambarkan misalnya ada sebuah tabung, misalkan ini tabung, ini yang sekedar review aja. Nah, tabung ini gimana cara untuk menggambarkan tabung ini? Yang paling mudah. Apakah koordinatnya Kartesian? Gimana cara menggambarkan koordinatnya di tabung ini? Kira-kira? Gimana? Berarti ya dengan cara yang sama itu kita dekati dulu. Misalkan di tabung ini, berarti ambil titik tengahnya ya. Nah, saya ambil titik tengah di sini. Nah, oke. Berarti dari sini ke sini, ini adalah tingginya kan Z. Oke. Kemudian dari sini, nah, kalau kita ambil koordinat yang mirip seperti Kartesian tadi, maka saya ambil misalkan ini adalah X, ini adalah X, ini adalah Y. Nah, kemudian dari titik pusat persis di tengah ini ke sini saya ambil, ini adalah R. Kemudian saya tarik dari X ini adalah sudutnya P. Ya kan? Jadi koordinatnya di sini ada ke arah atas itu adalah Z. Kemudian arah sininya adalah R. Kemudian arah ke sini ini adalah P. Nah, itu. Jadi kan ke sini kan? Ke sini, nah itu arah sini. Adalah P. Nah, itu koordinat yang pas untuk menggambarkan ketimbang menggunakan koordinat Kartesian. Kenapa? Sudah. Oke. Nah, kemudian, itu yang sama halnya dengan apa? Koordinat
bola kan? Nah, bola juga sama, kita dekati dulu. Ini adalah X, ini adalah Z. Tapi kalau di bola, itu bedanya, kalau biar seperti bola, nggak lingkaran ya. Kalau di bola ini, berarti sama seperti yang tadi, tapi ada arah ke sini dan arah sini. Jadi ada sudutnya di sini, misalnya ini adalah theta, ini adalah, atau supaya sama seperti tadi, ini adalah pi-nya, kemudian ini adalah theta-nya kan. Jadi kalau posisinya di sini adalah R-nya, jadi kita bisa gambarkan ini dengan apa? Ada 3 ya, berarti mana aja? Koordinatnya? Berarti arah sini ya, R. Kalau misalnya saya anggap di sini adalah R-nya, nah, sini R-nya. Kemudian theta-nya kemana? Theta-nya berarti ya kira-kira di sini lah ya, ke arah sini ya, atau ke arah sini, berarti nah, seperti ini lah theta. Ini arah theta. Kemudian pi-nya kemana pi-nya? Jadi R-nya sana ya, R, theta-nya di sana. Pi-nya? Ya, kira-kira tegak lurus dengan ini ya, misalnya ya, arah ke sini lah kira-kira. Tegak lurus. Itu. Jadi dia arah ke sana, kemudian theta-nya ke sana ya. Kira-kira. Ya, tapi ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Ya, tiga ini. Oke, nah itu kira-kira untuk menggambarkan sekedar review saja terkait dengan koordinat melengkung ya, koordinat melengkung. Sebenarnya ada banyak koordinat melengkung, ada banyak mana ya? Oke, ini ya. Mungkin lebih jelas ini ya. Nah, kalau misalnya dia koordinatnya melengkung atau koordinat elemen garis secara keseluruhan, itu berarti kita bisa, atau sebelum ini, ini mungkin sudah ya, transformasi, ya udah, oke, linearnya. Nah, yang pertama perlu diingat, kalau misalnya dia sistem koordinat Kartesian 3 dimensi, maka sistem koordinatnya itu kita bisa nyatakan, kalau misalnya kita ambil 3 yang baru, maka yang 3 ini adalah fungsi dari yang lama. Itu kan kemarin sudah ya. Jadi fungsi dari yang lama. Jadi kalau fungsi yang lama, koordinatnya ini sini adalah apa? X, Y, dan Z. Koordinat barunya kita misalkan di sini kalau di modul yang saya tulis ini apa? U1 berarti yang misalnya di sini R-nya kan, U2-nya adalah pi, U3-nya adalah theta. Mau dimanapun yang pertama, kedua, ketiga sama aja. Nah, jadi misalkan ini adalah U1, itu berarti fungsi dari apa? Atau pi ya. Pi di sini sebagai U1-nya adalah fungsi dari X, Y, dan Z. Kemudian R-nya fungsi dari X, Y, dan Z. Kemudian theta-nya juga fungsi dari X, Y, dan Z. Nah, jadi itu secara umum ya. Nah, kemudian fungsinya itu dia harus apa? Invertible kan? Maksudnya apa? Bisa dibalik. Ya, jadi kalau misalnya seperti yang kemarin, kalau dia di koordinat Kartesian, koordinat polar, X-nya sama dengan apa? R cos theta. Y-nya sama dengan R sin theta. Berarti nanti saya bisa dapatkan R-nya sendiri adalah akar dari
X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, cos tetanya juga saya bisa ambil dari, berarti kan di sini saya dapatkan tangen theta, itu adalah apa? Tangen theta sama dengan Y per X. Dari sini saya dapatkan theta sama dengan arcus tangen Y per X. Nah, jadi saya harus bisa dapatkan, ini koordinat barunya yang mana? Untuk koordinat polar ini, koordinat barunya. Pertama tadi apa? X, Y, koordinat barunya R, berarti di situ R sebagai fungsi dari X, Y, kemudian theta sebagai fungsi dari X, ya, karena dia 2 dimensi. Nah, kalau yang tadi 3 dimensi. Lihat di sini kan, ini kan theta kan, ini R. Fungsi X-nya enggak ini? Nah, ini kan X, Y, X, Y. Nah, begitu juga kalau kita balik. Dari sini kita dapatkan apa? Dari sini X-nya sebagai fungsi dari theta. Y juga, ya kan? Dan kita balik ya sama aja. Jadi kalau ini kita misalkan ini adalah transformasinya adalah TP, berarti inverse-nya itu berarti TP inverse. Jadi kalau misalnya TP inverse harus sama dengan identitas. Maksudnya tidak dilakukan apa-apa. Kita balik kembali. Jadi harus invertible, maksudnya itu adalah kita balik kembali. Kita bisa balik kembali ke koordinat asalnya. Nah. Lagi ya yang paling penting. Koordinat itu sebenarnya itu. Kemudian apa lagi ya? Oke. Jadi aplikasinya itu banyak ya, untuk tensor ini aplikasinya. Banyak aplikasinya, mungkin di bagian akhir ini juga saya sebutkan ya, aplikasinya banyak sekali. Salah satunya di elektromagnetik, kemudian di TRU, jadi aplikasinya, nih, aplikasinya. Nah, contohnya misalnya kita menghitung momen inersia. Jadi kalau kita misalnya hitung momen inersia, berarti kita bisa menggunakan koordinat apa nih? Koordinatnya. Tergantung, kalau dia bola berarti kita gunakan koordinat bola. Ya, ini kan bola kan? Jadi kalau misalnya koordinat bola berarti kalau misalnya kita cari Lagrangiannya, berarti kita bisa tuliskan seperti ini kan? Energi kinetiknya kan? Nah, kemudian kita dapatkan persamaan geraknya seperti ini. Nah, energi kinetik kurang potensial, misalkan seperti itu. Salah satu contoh aja ini. Kemudian di elektromagnetik. Elektromagnetik nanti kalian akan belajar ya. Nah, ini kita bisa gambarkan persamaan Maxwell itu dalam bentuk vektor 4. Kalau yang biasa, kalian dapatkan persamaan Maxwell apa? Persamaan Maxwell? Ada 4 persamaan Maxwell. Apa aja? Terkait dengan medan listrik. Apa? Medan listrik. Persamaan Maxwell. Di persamaan
Maxwell. Terkait dengan medan listrik apa? Berarti apa? Ya, ada kalau misalnya ada muatan, kemudian di sekitarnya ada medan. Atau dari medan itu menandakan ada di sekitarnya itu adalah sumber ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada suatu medan, kemudian kamu melakukan interaksi, kemudian di dalamnya itu kita dapatkan apa namanya? Ada suatu daerah misalnya, kemudian dia ada medan interaksinya dengan benda bermuatan, maka di situ ada sumbernya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini berarti apa? Persamaannya, kalau dia dalam bentuk integral, berarti integral dA sama dengan I per epsilon 0. Ya, jadi sekitar benda bermuatan itu ada apa namanya, medan listrik. Atau dalam bentuk apa nih, diferensial, ini adalah rho epsilon. Nah, itu udah kita turunkan di Fisma 1 kemarin kan, hubungannya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang pertama. Kemudian ya, jadi ketiadaan apa? Magnetik yang bukan dua kutub, satu kutub. Jadi nggak bakalan ada ditemukan magnet yang kutubnya itu hanya satu. Sehingga apa? Delta apa dot nabla 0. Berarti ini menyatakan tidak kita temukan hingga hari ini itu medan magnet itu single, monopol magnetik, nggak ada. Secara teoritik bisa kita bangun. Kalau secara teoritik berarti harus ada sumber magnetik kan, seperti halnya sumber medan listrik. Berarti kalau misalnya kalau ini dia muatan, saya anggap sebagai Q, maka ini di sekitarnya akan ada medan listrik. Maka kalau yang di sini, ini yang sini ya. Kalau di sini berarti harus ada, misalnya kita anggap ini adalah charge-nya adalah muatannya adalah M, berarti di sini ada M utara misalnya, ini adalah M selatan misalnya ya. Kalau ini kan ada yang positif sama negatif. Kalau negatif dia masuk kan. Harus ada seperti itu. Ya, faktanya enggak. Jadi kalau misalnya ada magnet, kita potong jadi dua, tetap kalau bagian kecilnya adalah utara dan selatan. Nah, itu dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi persamaan ini menyatakan bahwa tidak ada sumber magnetik tunggal. Nah, kemudian apa? Berarti apa namanya? Perubahan medan magnet itu akan menghasilkan ya, jadi apa? Nabla cross curl ya, ini curl. Kemudian sama dengan apa? Do B, do T. Ya, kenapa tandanya minus? Tanda minus. Karena Maxwell suka tanda minus, negatif. Hah? Alasannya? Alasannya kenapa? Kalian kan melakukan percobaan kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian rubah medan magnet, hukum Lenz. Ya, jadi dia akan, jadi kalau kalian masukkan medan magnet, maka dia akan melawan kan? Nah, melawannya itu tandanya negatif. Melawan perubahannya kan? Itu menandakan hukum alamiah. Itu sama halnya dengan apa namanya? Kalau kalian puasa, ada yang puasa hari ini kan? Puasa kan? Ada ya. Kalau bangun sahur itu gampang atau susah? Setelah tidur ya. Kalau sebelum tidur kan nggak bangun namanya. Tidur dulu, dari tidur, kemudian atau setelah sahur, kalau sahur mungkin cepat ya. Setelah sahur, kemudian tidur lagi kan misalnya, kemudian mau kuliah, itu susah atau gampang?
Bisa, bisa. Kecuali dia anomali ya. Maksudnya nggak normal seperti biasa ya. Susah kan? Itu menandakan apa? Seperti halnya ini. Jadi alam itu cenderung untuk mempertahankan kondisinya, stabilannya. Itu sudah sifat dasar alamiah. Kita kan bagian dari alam kan? Ya, kecuali kalian bukan bagian dari alam ini, alam lain ya. Itu mungkin beda sifat-sifatnya. Tapi kita secara alamiah seperti itu. Nah, di alam juga seperti ini. Ini samanya dengan sebenarnya hukum kelembaman. Hukum Newton. Ya. Hukum Newton keberapa? Ya. Bukan ke-0 ya. Ke-1. Hukum ke-1 menyatakan bahwa cenderung benda-benda itu mempertahankan kondisinya. Kalau di sana dia diam, akan diam terus. Kalau dia bergerak, akan bergerak terus sampai dengan ada yang menghentikannya atau menggerakkannya. Nah, itu secara prinsipnya ya. Secara alamiahnya. Nah, itu ditandakan dengan ini. Salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah simetrinya. Berarti kalau dia ada perubahan medan magnet, maka perubahan medan listrik juga harus menghasilkan medan magnet. Itu kan yang dilakukan oleh Maxwell kan, menggabungkan interaksi medan listrik dan medan magnet menjadi satu kesatuan. Sehingga ini apa? Abla cross B. Kemudian B0 epsilon 0 rho E dt tambah B0J ya. Ya kan? Nah, jadi 4 persamaan ini menjadi satu kesatuan. Itu kita bisa gambarkan dengan tensor. Kalau di kelas saya biasanya saya jelaskan ini di tensor, di bagian-bagian terakhir listrik magnet ya, ini. Jadi gambarkan dengan persamaan ini aja. Ditulis lebih ringkas. Nah, jadi persamaan 4 ini kita bisa tuliskan d mu f mu nu sama dengan mu 0 j nu. Jadi 4. Lebih gampang mana? Dihafal. Yang ini atau yang ini? Gimana? Gimana? Kalian lebih suka persamaan yang ini atau yang ini? Yang ini loh. Cuma itu doang, dihafal. Jadi kalau misalnya tuliskan 4 persamaan Maxwell, lah, tuliskan aja ini. Ini mengandung 4 di dalamnya. J di sini itu ada 3. Berarti apa? Ada densitas muatan itu tadi. Kemudian apa? J berarti ini arus kan? Berarti arus X, Y dan Z. Y dan Z. Contohnya ya, contohnya sekilas saja ini. Sekilas. Nah, nanti di dalamnya ini adalah persamaan ini yang tadi yang sana itu. Nah, di dalamnya nanti kita bisa rubah persamaannya menjadi persamaannya yang sebelah kirinya. Jadi F mu nu itu sama dengan D nu A mu minus D mu anu D nu A mu. Nah, ini persamaan ini. Nah, di komponennya ini ada berapa? Di tensor ada berapa? Hah? Ada berapa komponennya? Ini udah jelas nih. 16. Sekarang ini apa? Mu-nya 4, nu-nya 4. Kemarin komponen gimana cara ngitungnya? Komponen. Ini tensornya rank berapa? Ranknya berapa? Tensornya, rank. Gimana? Nah, jadi supaya ingat tensor, saya jelaskan mungkin ya secara apa istilahnya? Istilahnya
Yang sekarang itu apa? Bahasa bayi ya. Iya kan? Bahasa bayi. Istilahnya ya. Itu kan sekarang ya. Istilah Gen Z-nya kan. Kan Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z. Gen Z ya. Ya. Istilahnya bahasa bayi. Untuk menggambarkan tensor. Contohnya apa? Contohnya garasi. Ya ada garasi ya. Ya ada garasi. Satu misalnya seperti ini garasi. Nah, garasi gini lah. Garasi. Ini garasi. Oke. Nah, garasi yang rumah yang biasa aja. Bukan rumah yang gede banget ya. Rumah pemerintah lah mungkin. Tipe apa tuh? Tipe apa? 21 ya misalnya. 21. 1 meter ya. Nah, berarti kalau 21 itu hanya boleh dihuni mungkin 3 orang. 3 orang. Oke. 9. Nah, itu enggak mau apa? 2 orang. Harusnya 2 orang. Kalau di standar Eropa itu minimal apa? Orang itu tinggal minimal ya, kalau di kota-kota besar ya. Kalau di kota kecil beda lagi. Minimal dia 3x3 minimal. Bukan 1x1 ya, 1x1 nanti jadi kuburan ya. 3x3. Minimal 3x3, minimal di kota kayak misalnya seperti yang kota besar ya, seperti Paris itu minimal 3x3, 9 meter. Minimal. Kosannya 9 meter atau enggak? 9 meter, enggak? Jadi minimal 3x3. Dan harus ada jendela. Kalau di Eropa ya. Nah, maksudnya di Prancis maksudnya ini. Harus ada jendela. Kalau nggak ada jendela itu nggak diperbolehkan pemerintah. Itu berarti rumahnya ilegal. Jadi kamar itu harus ada jendelanya. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di apartemen atau di kos-kosan misalnya, harus ada jendela. Kosannya ada jendelanya? Ada. Nah, itu berarti memenuhi standar Eropa. Ya. Minimal ukurannya ya, ukuran sama jendela. Ah, jadi kalau misalnya di sini ada mobil, ada gambar mobil di sini. Misalkan ada mobil, ini hanya muat 1 mobil. Hanya muat 1 mobil. Berarti di sini menyatakan ini sebagai seperti halnya tensor rank 0. Rank 0 itu dia berarti apa? Dia komponennya 1, tapi dia ya, basis vektornya nggak ada. Jadi nggak bebas, di sini aja udah, stop. Oke? Atau saya ada gambarnya sebenarnya sih. Pakai AI aja kita. AI. Gambarnya ya. Karena zaman AI kita harus pakai AI dong ya. Pada saya harus ribet-ribet gambar. Udah gambar kemarin. Fisika matematik 2. Oke. Download. Nah, kita download dulu. Oke, nah, kita gambar ya. Di gambarnya bukan gambar saya, gambar AI. Nah, contohnya nih, nah, itu makanya saya pakai parkir. Nah, contohnya parkir ini. Satu-satu tadi. Nah, kalau misalnya dia ini, yang tadi, ya, yang itu, satu aja. Nggak ada ya, 0 ya. Kemudian kalau dia orde pertama, berarti dia susunannya bisa arahnya berapa? Arahnya 1 per komponen ya. Ini ya, ini komponennya 1, kemudian 2, kemudian ya tergantung ya parkirannya berapa. Kalau dia
orde kedua, ya, jadi kalau orde kedua berarti dia susunannya, apa kemarin penjelasannya? Kalau dia orde kedua? Sorry. Ini skalar, vektor. Ini orde kedua, ini orde pertama, orde kedua. Nah, berarti kalau orde kedua berarti tiap komponennya itu ada apa namanya? Satu vektor basis tapi arahnya dua dimensi kan? Arahnya dua kan? Jadi kalau misalnya seperti halnya stress tensor kemarin, ya jadi gini. Jadi kalau misalnya stress tensor kemarin itu adalah P kemudian IJ kan? Bisa arah X, bisa arah Y. Jadi XX, XY, YX, YY kan? XY, YX. Ada berapa komponen ini? Kalau 3 dimensi? Komponen, bukan ininya. Indeksnya. Komponennya ada berapa? 9. Kan komponen itu apa? Dimensi pangkatkan dengan iya, ranknya kan? Ranknya ada berapa? 2. Berarti ini ada 9 komponen. Kalau ini dimensinya ada berapa? 4. Berarti komponennya ranknya berarti 16. Ya, 16 ya. 16. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang tadi dia bebas bergerak di arah 2 dimensi kan? 2 dimensi. Seperti halnya dia bergerak di 2 dimensi. Jadi dia bisa maju, dia bisa mundur. Bergerak seperti ini juga bisa. Nah, ini. Jadi bergeraknya maju mundur sebelah sini, keluar juga bisa. Kalau ini nggak di sini aja, terbatas sini aja dia. Bisa nggak belok nih, udah masuk jurang nih kan? Ya, nggak mungkin ada parkiran seperti ini ya. Cuma masuk mobil aja, jadi mobilnya harus seperti drone dulu ya, baru turun dia. Itu juga harus smooth dia. Helikopter aja mungkin nggak bisa ini. Nah, jadi kalau misalnya dia orde ketiga, itu seperti parkiran bersusun. Seperti sekarang kan, parkiran kan bukan di lapangan terbuka lagi kan, dibuat seperti ini kan, karena lahan terbatas ya. Ya, kecuali di Tera ya. Belum ya. Jadi kalau misalnya ada sini 100.000 mahasiswa, parkirannya bisa kayak gini nggak modelnya? Nggak bisa. Ini aja udah penuh ini bawah situ. Saya jarang dapat parkiran di bawah sini. Ya, udah penuh kan? Jadi kalau misalnya ada 100.000 mahasiswa, parkirannya gimana? Gini, ada yang gini, ada yang gini. Terus ada yang masuk ke bawah. Nah itu. Jadi 4 dimensi, kalau dia orde 4, bisa kalian bayangkan? Kalau ini kan orde 3, order. Kalau ini kan bebas bergerak kan, atas, bawah kan. Kalau 4, berarti harus kita bisa gambarkan 4 dimensi. Ada yang bisa lihat dimensi yang lain di fisika 4? Ya, saya juga belum ya. Kalau ada yang bisa, saya mau belajar. Kalau ada yang bisa. Oke. Kemudian di relativitas umum juga dia 4 dimensi. Kalau yang tadi kan di persamaan ini kan, makanya sebenarnya persamaan relativitas umum terinspirasi dari persamaan Maxwell. Nah, jadi salah satu idolanya Einstein itu adalah Maxwell. Di fisika ya. Nah, kalau kalian siapa idolanya di fisika? Punya idola nggak fisika? Harus punya. Karena kamu belajar fisika harus punya. Tokoh-tokoh di fisika kan banyak sekali kan? Harus punya. Siapa idolanya? Max Planck. Ya. Kemudian ada lagi? Punya idola? Nggak ada. Ya minimal Newton lah. Ya. Minimal Newton. Ya, kan Newton kan sudah sangat lumrah kan? Newton, Einstein kan? Ya. Planck mungkin nggak semua orang tahu ya. Tapi kalau ditanya Newton, seluruh Indonesia mungkin hampir semua tahu. Kalau ditanya Einstein apalagi? Kalau ditanya Bohr gitu, tahu nggak orang? Ya orang fisika aja belum tentu tahu. Max Planck belum tentu tahu orang fisika juga. Planck. Nah itu. Oke.
Heisenberg ya. Heisenberg kan? Kuantum, tokoh-tokoh kuantum. Planck, Heisenberg. Ya. Itu kakek guru saya. Secara histori ini, histori apa namanya? Apa namanya? Di silsilah keguruan, apa istilahnya? Istilahnya ya. Silsilah keguruan itu. Sanad keguruan. Sanad keguruan mana ya? Sanad keguruan. Physics 3 kita coba ya. Coba. Jadi kalau kalian belajar ini ada sanadnya. Yang belajar ini. Oh. Ini nggak bisa diakses lagi. Nah, nih kita lihat ya. Nah, ini saya di ujung sini ya. Sini. Dan ini Heisenberg kan. Nah, ini guru saya, maksudnya ini dosen saya. Ini kawan saya sekarang di Oxford ini. Ini kawan bimbingan saya sebimbingan seangkatan lah. Ini Turok, mungkin ada tahu dia Turok ya. Ini Abdul Salam, ada yang tahu? Peraih Nobel ini dari Pakistan, Abdul Salam. Tentang Weinberg-Salam model. Weak interaction. Tahu ya? Ini tahu Dirac? Paul Dirac tahu? Heisenberg? Nggak tahu. Kalau ini dirunut sampai ke atas, bisa dirunut sampai ke atas, itu sampai ke Nabi Ibrahim. Saya nggak bohong, coba cek sampai ke atas. Nah, jadi kalau kalian belajar, berarti kalian di bawah situ. Jadi sanadnya jelas. Kuantum ya, kalau kuantum atau apa ya, sanadnya jelas. Oke, kalau ditanya, kamu berguru ada sanadnya, ini sanadnya. Kan biasanya orang kayak gitu kan, kalau atau ada silsilah keguruannya, kayak Hilbert, tahu Hilbert? Dia ada Hilbert kan? Gauss, Bessel tahu? Bessel. Nggak tahu? Nggak tahu, tokoh-tokoh fisika. Tokoh matematik. Jacobi, nah itu apa ya kan? Ya, Jacobian. Hendrik apa lagi? Bisa ditelusuri sampai ke atas-atas. Jadi ilmuwan itu, dia mempunyai relasi sampai ke atas, di tracking di sini ya. Nah, jadi gurunya ya. Mungkin siapa lagi yang kalian kenal ya? Einstein juga ada silsilahnya tapi ke jalur lain. Yang tadi ya. Jalurnya. Bessel, Gauss, tahu Gauss? Nah, itu kan Gauss itu kan? Gauss. Apa lagi ya? Newman, itu Newman di apa? Fispart-nya kita belajar. Oke. Nah, itu ya, sekedar ini aja apa? Pengetahuan aja. Nah, jadi kalau masuk teori nanti saya masukkan di situ namanya itu, di bawah. Yeah. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Kalau misalnya di realitas umum, nah ini persamaan geodesiknya, itu maksudnya persamaan geodesik ini menggambarkan kalau di ruang biasa menggambarkan di ruang 2 dimensi, menggambarkan geodesik maksudnya metriknya, jarak antara 2 titik kita gambarkan dengan apa? Kalau kita ambil infinitesimal. Kalau yang biasa kan itu R sama dengan atau S sama dengan akar dari S kuadrat plus Y. Nah, kalau di sini berarti kalau misalnya ini, misalkan S ini, berarti kalau saya ambil infinitesimal, jadi kalau misalnya seperti ini, jadi saya cuplik garis ini saja, ds, nah, makanya ds-nya itu adalah ds kuadrat ini adalah dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, ini sederhana seperti ini. Tapi kalau misalnya di ruang melengkung, secara umum kita bisa gambarkan persamaan geraknya itu adalah partikelnya itu, lintasannya itu adalah seperti ini. Seperti ini. Kalau ini kan udah 4 ya. Kemudian ini baru persamaan medan Einstein itu digambarkan dengan tensor 4. Nah, tensor 4 itu berarti apa di sini? Rangnya ada berapa? Ada 2. Berarti ada berapa komponen ini semua? 16. Ini persamaan diferensial, berarti ada berapa persamaan?
Persamaan diferensial kan? Jadi ini persamaan ini sebenarnya persamaan diferensial. Bukan matriks saja, persamaan diferensial. Jadi ada 16 persamaan diferensial. Nah, karena ada simetri, berarti ada berapa? Kalau ada 16, tapi ada simetrinya. Jadi ada berapa? Kalau ada persamaan, dia ada simetri. Jadi komponennya ada berapa kalau ada 16? Simetri itu maksudnya gini, mu, nu, mu sama. Nah, jadi kalau ada 16, 4 simetri, 16 berarti kalau dia ada simetri berarti total semua persamaannya ada 10. Ya kan? 10 kan? Nah, coba lihat. Nah, jadi gini. Jadi misalnya komponennya misalnya gini ya. A11, A12, A13, A14. Kemudian di sini A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Kalau dia simetri, berarti apa? Persamaan simetrik. Kalau ini kan udah nggak bisa diganggu gugat kan? Kalau ini kan berarti ada 4 komponen kan? 4. Kalau simetrik berarti apa? Yang ini sama dengan ini kan? Yang ini sama dengan ini kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa diwakilinya? Ada berapa? Karena ini sama ini sama. Simetrik maksudnya itu. Mau saya tukar, ini sama aja. A21, A12 sama. Berarti ada berapa komponen? Ya, 4 tambah. Nah, berarti ada 10 komponen. Jadi nggak perlu. Jadi kalau misalnya ada persamaan, jadi kalau menemukan persamaan diferensial, kalau di simetrik, misalnya ada 20 persamaan, jadi kalau simetrik, bila ada simetrinya, nanti kamu akan bisa reduksi, nggak perlu kamu menghitung lagi persamaannya. Yang lain kan, ngapain kamu hitung yang berapa, yang apa? Yang 6 lagi, kalau kamu tahu dia simetri. Nah, itu gunanya apa? Efisiensi anggaran. Ya kan? Komputasinya kan, jadi misalnya harusnya kamu bisa lulus dalam jangka waktu 1 semester menjadi setahun. Karena kamu menghitung semuanya. Itu berguna sekali. Kalau misalnya hanya sedikit mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau perhitungannya ada banyak, itu akan efisiensi dalam perhitungan. Nah, jadi persamaan Einstein itu ada, kita bisa gambarkan ada 10 persamaan diferensial. Yang persamaannya adalah persamaan yang non-linear. Bukan linear ya. Yang non-linear. Nah, itu yang harus dipecahkan. Gunanya apa memecahkannya? Itu ada yang pasti yang nanya itu. Buat hiburan aja, buat orang teori ya. Gunanya banyak ya, gunanya banyak. Salah satunya GPS itu. Itu dari persamaan medan Einstein. GPS. Persamaan Maxwell itu yang kalian pakai di handphone, ya. Kalian bisa hidup tanpa handphone zaman sekarang? Ada yang bisa? Sehari aja. Sehari bisa ya. Setahun? Nggak bisa. Nggak bisa komunikasi dengan siapapun ya. Jadi kamu kayak diisolasi. Isolasi kayak apa namanya? Kalau isolasi itu apa? Di termodinamika. Lu ada termodinamika ya? Kondisi adiabatik ya. Jadi nggak ada interaksi dengan luar ya. Adiabatik. Oke. Itu, nah kemudian ada banyak beberapa sih di bagian ini. Ada banyak, materinya terlalu banyak ini. Mungkin sedikit-sedikit saja saya jelaskan. Ada beberapa bagian. Nah ini yang kemarin ya. Ya tugasnya nggak ini spesifik, tapi ada di modul lain saya tuliskan. Yang ini, yang mana? Slide. Nah ini, bagian ini. Oke. Modulnya. Nah ini, yang ini kan? Divisibilitas simbol. Kalau Kronecker kan,
itu untuk apa? 2 dimensi kan? Iya nggak? Kronecker delta. Begini. Kronecker delta. Jadi misalkan, apa lagi kan? Ada contohnya nggak di sini? Contoh. Contohnya. Oke. Nah, contohnya adalah gradien. Jadi X. Ya. X itu, kalau yang kalian tuliskan, X ini maksudnya dia tidak hanya vektor X, tapi dalam vektor. Itu berarti apa? X 1, X 2, X 3. Kalau 3 dimensi ya. Karena kan biasanya kita di 3 dimensi ya. Kita yang fisik saja, real aja. Bukan 4 ya. 4 dimensi. Jadi atau kita bisa tuliskan ini dalam indeks, notasi indeks jadi apa? Dalam indeks. XI. XI. Oke. Oke? Kemudian kalau misalnya saya cari nabla dari atau gradien dari X. Gradien dari X apa? Berarti apa? Gradiennya dari X. Berarti kan sama aja dengan do X per X. Atau ini sebenarnya sama aja dengan apa? Ini bukan satu ya. Satu. Berarti apa? Do X per do X. Kemudian arah I kan? Tambah. Kemudian apa? Ada banyak komponennya. Bisa do X per do Y kan? Arah? Ya, arah J ya. Kalau ini nablanya arah J. Kemudian do X per do Z. Arah? Dan seterusnya ya. Ada berapa itu komponennya? Ada berapa? Kalau ini 3. Ada berapa? Kan bisa apa? Do Y per do X. Do Y per do Y. Do Y per do Z per do Z per do Z per ada berapa? 9 komponen. Ini kita karena efisiensi anggaran ya. Spidolnya dibatasi. Nah, berarti apa? Ini saya bisa tuliskan dengan do XI per do X. Boleh nggak? Kalau misalnya saya ambil ini, do X1 per do X1. Jadi maksudnya I sama J-nya berjalan dari 1 sampai 3. Ya kan? Jadi ada berapa komponen ini? 9. Ya kan? 9. Berarti apa ini? Do X1 per do X1 kan? Kemudian apa? Do X2 per do X1. Do X3 per do X1. Dan seterusnya ya. Oke. Sehingga ini saya bisa wakilkan dengan apa? Kalau misalnya do X per do X nilainya berapa? 1. Ya kan? Do X per do ya nilainya berapa? Berapa? Cuma 2 orang. 0 atau enggak? 0. Ya. Do X per do Z. 0. Sehingga saya bisa tuliskan dengan ya enggak? Delta IG itu nilainya berapa? 1 ketika I sama dengan? Berarti kan ini kan X1, X1 kan? Kemudian 0 ketika? Nah, jadi kalau ada komponennya ini di matriks, ini ada berapa? Ada 9 kan? Berarti apa? 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0. Ya, berarti kan ini adalah delta 1, 1, delta 2, 3, 3, 2. Oke. Sampai sini ada yang masih kurang jelas ini? Ada. Jadi ini yang kalau kalian dituliskan di ujian, itu tuliskan dengan ini aja. Gak perlu tuliskan ini lagi. Ini aja. Asal yang mengoreksi paham ya. Kalau sih nggak paham disalahkan. Ini apa nih delta gitu. Seperti saya ingat betul itu dulu ujian saya. Tanda kotak. Kalau nabla itu apa? Nabla itu apa? Berarti turunannya 3 kan? Dodo X, misalkan ya I, J, dodo Y kan? K, dodo Z. Kalau kotak? Ingat betul saya, yang ngoreksi itu nggak tahu. Itu kotak itu berarti 4 dimensi. Ada waktunya, ada komponen waktunya. Jadi kalau ini kan 3 kan? Kalau di sini ada komponen waktu, jadi dodo X, ada dodo T juga. Dodo T, dodo X, dodo Y, dodo Z. Jadi yang Yang pengawasnya nggak tahu. Kan biasanya pengawasnya kan belum tentu bidangnya sama kan. Itu waktu masih kuliah. Dia bilang, ini typo ya katanya. Typo di mana? Itu memang kayak itu. Dia kira typo ini. Oh ini maaf ya, soalnya ini typo kayaknya. Saya tanya dulu dosennya katanya. Saya tanya dulu yang dosen yang ininya. Mahasiswa juga tapi bukan orang teori ya. Jadi nggak tahu. Dia kira ini kotak ini typo kan. Biasanya kan kalau typo di persamaan kan kotak kan. Muncul kan? Bukan. Ini menggambarkan dia. Kalau ini kan 3 kan. Segitiga kan. Ya, tapi jangan kebalik lagi. Segitiganya terbalik itu beda lagi. Beda lagi ya. Jangan. Ya, lupa dia kan, segitiga yang mana nih ya? Dia tulis delta. Delta ini biasanya selisih kan? Kalau ini nabla kan? Ini biasanya selisih untuk menggambarkan selisih, untuk menggambarkan diferensial, tapi untuk yang 3 dimensi. Kalau dia kotak, itu 4 dimensi. Ya. Harus tahu orang fisika. Karena nggak semua orang tahu itu. Orang fisika ya, nggak semua tahu. Hah? Nggak perlu. Nggak perlu kalau udah dimensi, nggak perlu. Biasanya kayak gitu kan, kalau misalnya pertihalnya kita menjelaskan vektor, skalar kan. Skalar sama vektor itu tensor atau enggak? Tensor. Tapi kok namanya beda, karena orang udah capek memberikan nama. Tensor, apa lagi? Mentor, bentor, apa lagi? Ekor, apa? Ada ornya pokoknya semuanya. Kayak seperti halnya orang, terkait dengan interaksi atau partikel, ya kan? Partikel apa? Biasanya ada on-onnya kan? Apa? Proton kan? Elektron kan? Foton kan? Neutron, gluon, graviton, gluon. Nah itu kan. Ya oke. Tapi orang kan akhirnya apa? Mengubah sudah nggak dipakai on-on lagi maksudnya kan? Ada banyak partikel itu. Move on kan? Dulu lupa ya kan? Move on ya. Itu partikel itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian levisivitas simbol. Levisivitas simbol itu berarti kita bisa nyatakan dia perkaliannya itu sebagai sebagai fungsi dari delta Kronecker. Ini gunanya apa? Nah, gunanya untuk menyederhanakan di persamaan-persamaan di mekanika, di thermodynamics, di electrodynamics, di relativity dan seterusnya. Gunanya itu salah satunya. Satu aplikasinya ini adalah yang kalian pelajari nanti di electromagnetics. Salah satunya. Oke, sebelum masuk ke situ ada lagi. Kalau misalnya turunan ya. Turunan
Kalau tadi gradien. Nah, kalau gradien, kalau ini kan divergence. Kalau ini kan gradien ya. Nah, kalau sekarang divergence. Divergensi ya. Sekarang kita masuk ke divergensi. Oke. Divergensi seperti halnya tadi. Di persamaan apa? Persamaan Maxwell tadi kan. Kita gambarkan itu ada divergensi di situ. Di persamaan Maxwell. Nah, divergensi misalnya kalau ini koordinatnya tadi yang sama seperti X tadi, divergensi dari X. Tapi X ini maksudnya tidak hanya arah satu aja. Jadi X yang dimaksud ini adalah X1, X2, dan X3. Berarti saya bisa tuliskan ini berarti apa? Dot X dot X. Ya, jadi ada di beberapa buku-buku lama biasanya, itu ada yang nulis vektor itu adalah ini. Oke? Ada panah atas. Kenapa tandanya panah? Kenapa? Ya. Tapi ada juga salah satunya. Tapi kenapa ada yang nulis kayak gini? Nah, itu juga vektor juga. Tapi karena kita di papan tulis, biasanya juga vektor juga di buku, itu tanda apa? Pakai bold. Nah, tapi kalau di papan tulis kan susah kan membedakannya. Ini supaya ini kan beda kan? Susah. Jadi kita pakai ini. Kecuali saya bisa apa? Saya bold apa itu. Nah, jadi vektor itu ada bisa ini X-nya di bold ya. Di apa istilahnya? Di Indonesianya. Cetak tebal. Cetak tebal atau kalau ini buku-buku lama biasanya. Buku-buku lama. Vektor bawah. Kalau bisa lihat buku-buku lama itu kayak gitu. Buku lama. Jadi jangan heran ya, apa ini mungkin typo atau apa? Jangan langsung mengasumsikan ya. Kalau di simbol-simbol matematik itu berarti lihat aja ini indeksnya adalah vektor, di vektor. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, jadi ada beberapa nulis indeksnya bawah, tandanya bawah. Berarti ini apa? Kalau ini hasilnya apa? Berarti apa? Divergensi ini berarti kan ini adalah apa? I, do, X kan? Kemudian J, do, Y. Kemudian apa? K, kemudian do, Z. Kurung kan? Dot. Kemudian apa? I atau X aja. X, I kan? Y, J, Z, oke, di dot kan? Vektor semua kan itu? Kalau di vektor, berarti apa? I dot dot I, 1. Berarti apa ini? Do X. Kemudian I dot J, berarti ya komponennya hanya ada do Y, do Z. Oke? Ya, sudah. Nah, berarti ini hasilnya ini adalah apa? Do X I do X I kan? Iya nggak? Ragu. Karena dia I-nya harus sama yang atas sama bawah kan? Kalau ini 1, ini harus 1 kan? Ini 2 harus ini 2, ini 3. Sehingga apa nih? Kalau dia indeksnya ada 2 sama, itu berarti apa maksudnya? Kemarin. Jadi seperti ini gitu. Nah, I. Pakai notasi Einstein. I maksudnya apa? Ya, A1 kalau 3 dimensi berarti apa? A1 tambah A2 tambah A3. Berarti ini sama dengan apa? Berarti apa? Do X1 per do X1, do X2, do X2, do X3, X3.
Saya wakilkan ini jadi apa nih? Dengan delta Kronecker tadi. Sama dengan? Kodekannya. Delta II. Ya kan? Delta I ini sama dengan apa? Itu bukan alif-alif ya, delta II ya. Delta I. Ya, nanti karena nuansanya Ramadan dia kira alif itu. I. Delta I. Berarti apa? Berarti delta I ini sama dengan apa? Ini kan sebenarnya di dalamnya ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3. Delta I kan? Ya enggak? Tapi ini kan kita pakai somasi Einstein. Kita hapus dengan alasan efisiensi anggaran. Ya kan? Enggak, kalau zaman dulu persis iya. Karena kan dulu apa? Pakainya kertas kan. Kalau sekarang mungkin nggak relate ya, harga kertas dulu mahal. Dan tinta juga mahal. Dan mengetik juga lama kan. 1 detik butuh kan? Banyak kamu tulis itu berarti kamu butuh berapa detik. Itu efisiensi. Nah, itu di fisika itu makanya biasanya disimbolkan dengan sederhana. Bisa dibayangkan kalau saya menjelaskan ini dengan kata-kata. Ya kan? Makanya kita buat dalam bentuk puisi matematik. Nah, ini puisi matematik. Di matematik ini puisi. Di matematika. Nah, jadi apa ini? Sama dengan apa itu? Yang ini, bukan di sini. Yang ini, gimana? Ya sama aja seperti tadi. Berarti apa? Hanya ada delta 11, delta 22, delta 33. Delta 11 nilainya berapa? 1. Delta 22, delta 33, 3. Ya kan ini nilainya 3 kan? Ini kan 1, 1 kan? 3. Oke? Sudah? Ya. Atau delta I ini, itu kalau misalnya delta IJ, kita gambarkan, itu berarti apa? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kira-kira kalian bisa lihat ada hubungan ini dengan ini? Kira-kira apa? Apa yang kamu dapatkan? Kesimpulan kalau saya gambarkan ini relasi apa? Hubungannya kan ini? Dalam matematiknya, secara matematiknya. Kenapa diagonalnya? Iya, terus apa lagi? Oke, itu udah pas ya delta I-nya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Saya ada waktu kan? Apa lagi? Ada istilahnya itu berarti ini apa? Yang 3 ini adalah penjumlahan dari ini kan? Berarti apa istilah dalam matematik? Trace. Ada trace-nya. Trace dari nabla X. Itu sama dengan 3. Itu namanya trace. Berarti penjumlahan diagonal. Trace namanya, trace. Trace bukan grace ya, trace. Trace. Kalau trace yang relate itu adalah apa? Kalau habis lulus kalian perlu apa namanya? Ini kuesioner atau apakah kalian sudah bekerja atau enggak? Tracer study, ya kan? Kalian tahu tracer study? Kalau kalian lulus supaya ketahuan alumni fisika sudah bekerja atau enggak, sudah apa namanya? Sudah nggak di fisika lagi. Nah, itu lihat di sini. Tracer study. Trace berarti artinya apa ini? Tracernya itu berarti apa namanya? Jejak-jejak kalian itu dilihat di sini. Jejaknya, tracernya. Nah, itu maksudnya. Jadi trace-nya matriks ini adalah 3. Penandanya 3. Sebagai penanda kalau kalian pernah
Misalnya ini, Belanda kalian pernah kuliah di sini. Kalau kalian masih mengakui alumni ITERA. Yang lain kan di luar negeri kalian nggak mengakui orang Indonesia lagi kan. Ya, itu lebih bahaya lagi. Karena udah biasa makan apa biasanya? Makan burger ya. Kalau burger kan nggak enak sebenarnya. Atau yang nikah dengan bule misalnya kan. Saya tahu misalnya. Jadi nggak mau ganti kewarganegaraan ya. Nah, kalau berarti ada trace-nya di sini. Berarti ada trace-nya kalian di sini. Oke. Mungkin sekarang belum relate karena belum keluar negeri ya. Aduh, udah pernah keluar negeri? Sudah? Pernah? Nah. Sebenarnya gampang ya, nggak perlu paspor kan? Pergi aja ke Batam, terus renang sedikit kan, perbatasannya. Iya kan? Yang paling dekat kan? Perbatasan mana? Di Sumatera ini yang paling dekat. Perbatasan di ini. Ke negara lain, paling dekat. Malaysia kan nyebrang lautnya jauh. Ya Batam itu, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau kan kelihatan tuh ini. Kalau kalian ke Batam, udah pernah ke Batam? Belum. Tanya coba Kelvin ya. Tanya Kelvin kan orang Batam ya. Ya coba tanya dia. Itu ada kalau kalian di Batam, itu pagi-pagi masih udah agak terang sedikit. Itu kelihatan tuh gedung-gedung di ini. Di Singapura. Dari pulau terdekat di Batam. Kelihatan. Jadi kalau kamu belum pernah, belum ada paspor ya, berenang sedikit. Karena ada ceritanya itu kan, ada orang mau exit dari Indonesia, dia berenang ke Singapura. Karena kalau misalnya lewat pos pemeriksaan kan kedetek kalau misalnya melakukan kriminal biasanya. Kalau kalian iseng aja bilang, kalau ketangkap sana, saya ingin mencoba pernah ke negara lain. Ya. Ya. Kalau kita agak sulit, kalau di negara lain itu, karena kita perbatasannya laut ya. Ya. Kalau negara lain kan tinggal jalan kaki kan. Saya kan dari Malaysia ke Cina bisa jalan kaki. Sampai ke Eropa juga bisa itu, jalan kaki. Bisa. Ya kan nyatu semua kan itu. Tapi kalau dari Indonesia nggak bisa, nyebrang Selat Malaka dulu. Pakai apa? Dan kalau nyebrang kan nggak bisa ini ya, kesulitan sekali ya kalau nyebrang. Kecuali kalian manusia ikan ya, harus bisa. Nah, tapi ada manusia yang bisa berenang lama di dalam kan? Ada tahu? Suku Bajo ya. Dia bisa berenang mungkin 30 menit mungkin bisa ya. Bisa. Atau lewat apa yang paling cepat? Wormhole ya. Wormhole. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang saya lihat ya. Nah, ini kemarin ya tugasnya kan. Apa? E epsilon, IJK, epsilon, L, MN. Nah, itu nilai yang ini adalah sebenarnya sama saja dengan apa ini? Kalau tandanya seperti ini. Apa ini? Tandanya seperti ini. Kalau di matriks. Saya udah lupa. Jadi kan gini. A, B, C, D. Tandanya apa? Kalau seperti ini kan tandanya kurung ya. Seperti ini. Tandanya apa? Typo gitu katanya dia kan. Itu sebenarnya matriksnya. Determinan. Ya, jadi maksudnya ini kita cari determinan dari matriks 3 kali. Gimana cara determinannya? Berarti ini apa? Ini kali ini kan. Kemudian ini kali negatif ini kan. Kali ini kali yang ini kan, sini kan. Nah, kalau dia IJK IMN berarti apa? Ada yang sama kan? Iya kan? Kalau di sini I sama L-nya sama kan? Berarti nanti komponennya ada yang sama kan? Ya enggak? Nah, berarti kita bisa dapatkan bentuknya seperti ini, ternyata adalah delta JM, delta KN, delta JN, delta KM. Nah, itu yang kemarin itu, tugas itu sebenarnya itu. Ya, ini tugasnya itu. Mencari determinan dari matriks. Sebenarnya bisa kalian hitung manual. Gimana cara hitung manualnya? Nah, lihat di indeksnya.
hitung manual bisa, tapi lama. Kalau ujian nanti mungkin harusnya waktunya cuma 15 menit, jadi 30 menit. Efisien lagi. Nah, jadi kita di fisika itu berprinsip efisien. Jadi kebiasaan efisien, nanti hidupnya juga akan efisien. Nah, itu berlatih kan apa gunanya belajar? Itu salah satu berlatih berpikir kritis. Berpikir kritis, berpikir logik, sehingga nanti pas pemilihan di politik itu kalian cari yang bagus. Ya, biar negara kita nggak kayak gini kan? Nah, itu salah satu gunanya untuk belajar matematika supaya dia logik. Kalau misalnya kita kan kalau A maka B, B maka C misalnya ya. A maka B, B maka C maka A itu maka C kan? Itu udah dihapus di pelajaran SMA, udah belajar, masih belajar logika matematik. Jadi makanya kekurangan logika, karena belajar logika matematik lagi. Kalau saya dulu itu ada belajar itu, belajar logika, silogisme namanya, silogisme. Logik nggak itu? Nah, kalau sekarang kan, kalau A maka B, maka Z maka A. Maka F maka L tiba-tiba. M maka X. Nah, nggak jelas ini kebijakannya, nggak bisa di-trace. Non-linear, highly non-linear. Biasanya kan kalau kebijakan atau misalnya apapun ya, itu harus bisa diprediksi kan. Kalau itu kan ribet tiba-tiba kayak ini, tiba-tiba. Nah, itu gunanya salah satunya. Jadi kalau kalian nanti kan berapa tahun lagi kan akan jadi tokoh-tokoh di masyarakat kan, minimal jadi ketua RT kan. Ya apa salahnya ketua RT kan, bagus kan? Ya minimal jadi ketua RT. Ketua RT. Ya, jadi logiknya gini aja, kalau ketua RT-nya bagus seluruh Indonesia, maka bupati atau camatnya itu akan bagus, atau lurahnya kan, lurahnya bagus, kemudian berpikir sistematis, maka bupati wali kotanya bagus kan, gubernurnya akan bagus, kemudian presidennya akan bagus, iya kan? Tapi kalau misalnya di bawahnya jelek, pasti jelek di atas. Nah, itu berarti indikasi jeleknya itu. Jadi misalnya ini, kalau kecuali Amerika sekarang ya, nggak tahu saya. Salah pilih atau apa itu, nggak tahu. Nah, salah satunya itu, harusnya itu. Seperti Amerika itu tetap dia bagus karena masih banyak orang yang bagus di situ. Jadi mungkin satu presidennya yang kayak gitu. Tapi kalau tokoh-tokohnya, ilmuannya banyak di situ, sehingga masyarakatnya masih bagus. Nah, itu. Jadi kalau pembahasan di kalian circle lah, ini istilah circle kan. Kalau masalah membahasnya masih gosip, itu berarti saya bisa prediksi Indonesia belum maju 2045. Belum maju. Generasi emas 2045 bukan masih tapi Hijriah. Ya. Hijriah ya. 1000 tahun lagi ya. 1000 tahun lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya delta Kronecker. Divisi pita epsilon epsilon IJK yang kemarin itu kan bergantung permutasinya kan. Kalau dia permutasinya genap, maka dia apa kemarin? Epsilon IJK. Epsilon IJK. Ini kan sama dengan kalau misalnya I sama JK-nya kan 1 JK. Itu kan 1 2 dan 3 kan? Berarti kalau misalnya kemarin sepakatannya epsilon 1, 2, 3 berapa nilainya? 1. Kenapa? Ya, ini awalnya ya. Berarti kan epsilon 2, 3. Ya, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Berapa? 1. Berarti apa? 1 ke 2, 2 ke 3. Dia permutasinya permutasi genap. 1, 2, 2, 3. Permutasi genap. Jadi kalau misalnya ada matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ini berarti baris pertama ini kan baris pertama ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama menjadi baris kedua berarti apa gimana ini? 1 ke 2. Baris pertama menjadi baris kedua menjadi apa? Baris pertama ini menjadi baris kedua berarti apa? 1 baris pertama menjadi baris kedua berarti 0
1, 0. Kemudian baris kedua menjadi baris ketiga. Ya. Baris kedua menjadi baris ketiga. Jadi apa? 0, 0, 1. Baris ketiga, balik lagi ke sini, menjadi baris pertama. Jadi apa? 1, 0, 0. Nah, hitung determinannya. Determinannya berapa itu? Determinannya berapa? Determinannya? Kok 0? Berapa? Determinannya? Hah? 1. Iya kan? Tergantung kamu mau cari di sini bisa juga kan? Ini berarti ini kali ini kan? Ini kali ini kan? 0 kan? Tapi apa? Ini tapi negatif ini kan? Negatif 1 kan? Negatif kan? Kalau ini kali ini kan? Sorry. Ini kali ini tadi, ini. 1 kan? Negatif ya, negatif. Kemudian ini kali ini 0. Berarti ini adalah plus 1. Itu kalau misalnya perlu pengen yang ini. Ya. Tapi kalau ini maksudnya 1 ke 2, 2 ke 3 permutarannya itu apa namanya? Permutasinya genap. Permutasi itu menyusunnya 1 ke 2, 2 ke 3. Kemudian kalau misalnya 2, 3, 1 sama aja seperti tadi. Kemudian kalau misalnya habis ini 1 apa? 3, 1 2 ini juga plus 1. Kemudian epsilon 2 1 negatif kan? Dan seterusnya ya. Balikan ini negatif. 2, 1, 3 negatif. Nah, caranya kalau ragu ya pakai ini. Pakai ini. Ini kalian sebenarnya ada di teori grup ya namanya. Tapi nggak ada di semester ini yang mengambil. Jadi saya harus jelaskan sedikit di sini teori grup. Oke. Sangat penting sebenarnya di fisika. Tapi nggak ada yang tertariknya. Oke. Nah, 2, 1, 3. Kemudian apa? 3, 2, 1. Itu negatif. Jadi nilainya ini ada berapa? Bisa 1, bisa min 1, bisa juga. Oh. Contohnya apa kalau 0? Misalnya gini. Berarti apa? Epsilon 2, 2, 3. Berarti apa? 2 ke 2 tetap, 2 ke 3, 3 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 2 berarti 2 sama 3-nya dipertukarkan. Nah, cari determinannya, berarti yang ini sama ini. Berapa determinannya itu? Lihat aja. Berarti 2-nya tetap ya, 2 ke 2, 2 ke 3. Ya, berarti ini 1, 0, 0, kemudian 2-nya tetap ya, 2-nya tetap 0, 1, 0. Kemudian 2-nya ke 3. Sorry, 2-nya ke 3, 3 ke 2 ya. Ini adalah 2 ke 3 berarti ya 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya. Jadi 0 ya. Ini sorry. Ya 0 juga. Ini 0. 0 kan determinannya? 0 atau enggak? Jangan ragu. 1 kan berarti ini kan? Sorry. 2 Oh sorry, 2-nya tetap ya. 2 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2. Oke. 1, oh enggak. 2 ke 3 ya. 2, sorry. 2, 1, sorry. Oh ya, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Iya enggak ya? 1. Kenapa? 0, 1, 0. Enggak. Satunya tetap. Satunya enggak berubah. Ini indeksnya sama. Oh enggak. Ya, beda lagi nih kayaknya. Bentar.
1, 0, 0, 1, ini nggak sama. Terus ini sama ini, oh, enggak. 2 ke 3, 3 ke 2. Kalau 2 ke 3, 3 ke 2 nanti ini lagi. Berarti ini 2 menjadi 3. Atau nggak bisa di ini ya. Atau ini aja ya. 1. Kalau ini kan min 1 ya. Ya 1, 1 ya. 1 ini 0, 0, 0, 0. Nah, nanti coba saya cek lagi. Ya, harusnya 0. 2 ke 2, 2 ke 3. Ini kan 2. 2-nya tetap berarti 2, 3, 3, 2. Nah, oke. Nah, ini 0 ya, harusnya 0 ya. Oke. Oke, satu lagi, apa lagi ya? Oke, ada beberapa lagi mungkin sedikit ya, terkait dengan identitas. Oke. Nah ini, tentang, apa namanya? Sini aja mungkin ya. Metrik ya. Jadi metrik, kalau yang sebelumnya, kalau dia koordinat kartesian, itu delta IJ ya, yang ini. Delta IJ. Tapi secara keseluruhan, itu metriknya, itu dia, kita bisa tuliskan, itu sebagai GIJ. GIJ ini adalah perkalian dot antara basis vektor I dan J. I dan J di sini dia saling apa namanya? Apa? I dan J. Jadi gini. I dan J. Habis ini ada kuliah nggak? Bisa? Ada? Ada? Nggak ada ya? Jadi bisa sampai jam 1 berarti ya? Oh ada. Ada kuliah apa? Setengah 1, oke. Ya. Maksudnya saya itu habis ini langsung straightforward, maksudnya langsung 11.01 ada kuliah. Kalau ada kuliah Pak jam 3, jam 4 ya masih panjang kan. Maksud saya itu. Kadang ininya nggak relate ya. Pertanyaannya dengan jawabannya. Maksud saya itu ada kuliah nggak habis ini jadi mengganggu yang lain, bukan maksudnya kuliah habis ini. Itu jawabannya benar juga. Jadi GIJ sama dengan apa? EI dot IJ, oke? Itu sama aja. Jadi komponennya yang delta, ini kan sama dengan delta Kronecker untuk GIJ, itu sama dengan GIJ, itu sama dengan apa? Delta IJ. Kalau dia koordinatnya apa? Kartesian. Kenapa? EIJ ini maksudnya adalah I sama J-nya. Misalnya kan kalau dia E1 dot E1 itu nilainya 1. Karena apa maksudnya ini? Maksudnya apa ini? Perkalian dot antara vektor basis 1. Satu ini menandakan kalau di koordinat kartesian ini kan X kan Y Z. Ini kan sama saja saya bisa tuliskan, biasanya tuliskan, ada yang nuliskan S1 gini, ada yang nuliskan EX gini, ada yang tuliskan E seperti ini, ada yang tuliskan E seperti ini, EX seperti ini, sama aja. Ini maksudnya adalah vektor satuan, arah X1 atau arah X. Oke? Mau tandanya ada topinya atau tanda panah, itu sudah tergantung preferensi aja. Mau pakai tanda topi atau tanda panah.
Kecuali nggak ada tanda kan? Ya, mau pakai topi atau panah kan jarang kan di atasnya. Itu panasnya. Kecuali ada bulat kan? Bulat udah meninggal kan istilahnya. Gitu. Iya kan? Tanda bulat. Malaikat di sini kan kalau di itu. Kartun-kartun ya. Casper, tahu Casper nggak tahu? Tahu. Mau masih relate Casper. Kan ada tanda bulat kan? Berarti udah dia ini. Jadi tanda headnya ini topinya. Capnya topinya. Nggak tahu alasan kenapa topi. Ini bukan topi kan? Istilah-istilahnya. Itu mungkin the story of mathematics itu. Kenapa pakai topi? Kenapa tanda panah? Itu ada pertanyaan apa? Ada orang yang apa? Mencari-cari jawaban itu. Sangat kepo dia. Sebenarnya ada history of mathematics. Kenapa tandanya theta bukan gamma? Kenapa bukan beta? Kenapa itu? Atau itu ada historinya. Seperti yang tadi kan, kenapa pakai on? Kenapa bukan itu kan? Kayak neutrino kan? Neutrino itu sebenarnya dari bahasa Italia itu ada ino-inonya. Ada ino, kayak bambino gitu kan. Itu berarti anak kecil artinya di Italia. Neutrino itu maksudnya neutron yang apa namanya? Anak neutron lah istilahnya. Neutrino itu. Karena ada istilah neutrino kan, itu bahasa Italia. Karena dulu penemunya itu Enrico Fermi dari Italia. Makanya namanya neutrino. Jadi kalau Lampung apa namanya? Kalau misalnya di Lampung itu Metrola misalnya apa? Metro Lampung misalnya. Nah, misalkan ini kan, kalau misalnya I sama J-nya berbeda, berarti apa? Ini menandakan apa? Kalau dia berbeda, menandakan apa? Kalau di matematik, karena matematik itu kan selalu ada padanannya di fisika. Maksudnya apa dia? Vektornya. Ya, dia saling tegak lurus. Tegak lurus kan ini kan? Tegak lurus kan? Makanya koordinat kartesian tegak lurus. Karena ini. Kenapa namanya kartesian? Bukan Gufronian, Gofurinian apa? Atau misalnya Rangganian, kenapa? Ya karena ya penemunya René Descartes ya. Ini kan René Descartes. Ini kan terkenal kan? Descartes. Terkenal itu kan ininya. Apa namanya? Saya berpikir maka saya ada kan gitu kan. Iya kan? Kalau berarti nggak berpikir berarti dia nggak eksis. Hari kan berarti nol kan? Nol. Berarti komponen-komponennya di sini adalah yang tadi kan? Berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Kalau di 3 dimensi. Karena kan ini kan tadi perkalian ini kan? Nah itu tapi dia koordinat kartesian. Tapi kalau dia koordinatnya bukan kartesian, itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi di kuliah kan diajarkan yang mudah-mudah kan? Karena waktunya terbatas. Yang sulit-sulit nanti nggak habis 1 semester. Oke kita coba ini. Karena pakai barang ODM ini masih agak lama. Nggak kompatibel dengan ini saya. Komputer saya. ODM. Tahu nggak? Nggak relate ODM. ODM. Nggak relate, waduh. Saya lebih relate nih. Di TikTok kan banyak itu. Barang ODM, tahu? Nggak tahu ODM? Itu barangnya itu sebenarnya bukan barang aslinya, jadi hanya tempel-tempel merek aja. Itu jadi kalau kalian misalnya di pelajaran juga pelajaran penting. Kalau saya punya handphone yang bagus misalnya, merek apa misalnya? Samsung atau apa merek apa? Ya. Pokoknya merek handphone apa tertentu ya, pakai yang sesuai itunya, apa casannya atau kabelnya, meskipun mahal. Dibanding harga kabelnya kan harga handphonenya lebih mahal kan, kecuali harga kabelnya lebih mahal dibanding harga handphonenya kan, itu jangan. Saran saya jangan ganti. Nah, itu. Ya, salah satunya itu kalau misalnya kamu nggak sesuai itu akan merusak. Karena kan orang fisika merusak perangkat elektroniknya. Karena tidak sesuai misalnya arusnya nanti. Karena kan hambatannya apa kan? Jadi kalau hambatannya misalnya arus yang dilewatkan tinggi, hambatannya kecil, merusak kan? Nggak sesuai dengan spesifikasi kan? Itu biasanya kadang HP-nya gembung. Ya. Bukan karena kelamaan main, salah satunya mungkin kelamaan main game atau apa ya. Tapi salah satunya karena casannya nggak sesuai dengan spesifikasinya. Nggak ori istilahnya. Kan ada orang bilang ori tapi nggak. Di tok-tok kan banyak tuh kan. Ori tapi nggak ori kan.
Tahu kan tok-tok kan? Ya, di tok-tok memang banyak ya. Nah, ini kalau misalnya dia koordinatnya kartesian, tapi kalau koordinatnya silinder, lihat di sini. Itu ada tanda rho kuadrat. Itu jari-jarinya itu, rho kuadrat. Ada tandanya kan? Rho, P, dan Z. Nah, jadi nggak satu lagi kan? Nah, itu. Nanti kalian coba ya. Di waktunya terbatas ini makanya saya. Kalau di koordinat bola beda lagi. GIJ-nya adalah 1 R kuadrat sinus kuadrat theta. Nah, elemen garisnya adalah ds kuadrat itu adalah GIJ, DXI, DXJ, bergantung apa? Metriknya. Bergantung. Kalau dia koordinat kartesian, maka nilainya adalah apa? Tadi ds kuadrat adalah dx kuadrat kalau 3 dimensi, dy kuadrat. Nah, itu sebenarnya dari ini. Ini kan sebenarnya yang disederhanakan jadi GIJ, kemudian apa di situ? GIJ. Lihat ini. GIJ, DXI, DXI. Berarti kita jumlahkan ini, nilai I sama J-nya berjalan dari 1 sampai dengan 3, tergantung dimensinya. Kalau 3 dimensi berarti apa? G00, G1, biasa saya di teori gravitasi memulainya dari 0, bukan dari 1 ya. G11, DX1, DX1. Kemudian tambah 2. G12, DX1, DX. G13, DX1, DX. Dan seterusnya. Ada berapa komponen? Hah? 3. Ada berapa? Ada 9. Oke. Dari situ asalnya. Tapi kalau dia di koordinat polar atau koordinat bola atau koordinat silinder, beda lagi kan? GIJ-nya. Nanti coba aja buktikan metriknya tadi. Metriknya maksudnya panjang. Misalnya, kalau misalnya ini metriknya adalah, berarti kamu panjang di sini. Tapi kalau dalam bola, panjang itu lurus atau enggak? Enggak kan? Bukan ini, dinyatakan oleh kelengkungan ini. Digantungkan ini. Berarti jaraknya itu bukan lurus lagi jarak pendeknya, tapi apa? Mengikuti geometrinya kan? Ini kan melengkung kan? Itu gunanya itu belajar fisika. Supaya kalau kamu menerbangkan pesawat, ikuti garis kontur ini, jangan ambil lurus. Karena kalau lurus itu bisa panjang. Bisa panjang urusannya. Balik lagi tadi efisiensi kan? Kalau kamu ambil jalan panjang, itu berarti kamu butuh waktu, bahan bakar. Jadi kalau dia pilotnya nggak tahu tuh itu, atau misalnya koordinat itu, nggak belajar itu, belum sampai udah. Nah itu istilahnya berpikir fundamentalis. Nah, saya berpikir bukan fundamentalis yang negatif ya, tahu kan fundamentalis kan, radikal. Ya kita itu jadi fisika itu jadi orang yang radikal. Maksudnya cara berpikirnya, bukan ideologinya ya, cara berpikir radikal. Jadi kesalahan sedikit itu menyebabkan kesalahan yang besar. Jadi seperti halnya di butterfly effect. Tahu kan? Tahu kan butterfly effect? Kepakan sayap di apa? Di mana? Di Amazon ya. Itu menyebabkan tornado atau badai di Arizona. Ya. Itu maksudnya sedikit aja perubahan kondisi awal akan menyebabkan kerusakan di sisi lain. Jadi kalau kalian salah melangkah, titik ini kan kalian initial condition ya, salah melangkah di sini masa depan akan berubah secara total. Karena hidupnya kan linear atau non linear? Non linear. Kalau hidupnya linear bisa diprediksi ya, kalau A, B, C. Tapi kalau non linear itu bisa diprediksi kalau salah langkah di sekarang, ke depan akan salah langkah. Itu ya. Itu dipotong dimasukin TikTok ya. Biar ini FYP ya. Nah itu ya. Kemudian banyak waktunya, jadi saya skip aja, nanti saya kasih beberapa bagian ya. Ini ada berapa halaman nih? 59 halaman. Kalau kalian tertarik ya silakan. Ada apa lagi ya? Sedikit lagi. Biar nanti hari Rabu kita masuk ke kuliah baru. Mana yang tadi? Nah, juga
Apalagi ya? Operator. Nah, jadi operator, jadi gini. Nah gini, kalau misalnya ini yang tadi ya hubungan koordinat kartesian dan polar, koordinat ya polar ini bisa juga atau silinder ya, silinder hubungannya dan hubungan antara koordinat baru dan koordinat lama itu bisa kita dapatkan seperti ini ya, dapatkan. Nah, kita dapatkan ada istilahnya faktor skala antara koordinat lama dan koordinat baru. R ini ya. Nah, jadi kita bisa nyatakan yang paling penting, kita nyatakan koordinatnya itu, koordinat barunya dengan koordinat lamanya itu dihubungkan dengan ini. Ada faktor skalanya. Faktor skalanya gimana sih muncul? Nah ini. Nah ini. Ini faktor skala ini yang masukkan nanti. Berarti kan HRO, DRO, HP, DP, dan HZ, DZ. Nah, sehingga di sini persamaannya menjadi ini. Nah, menjadi ini. Makanya tulisnya ini adalah, jadi koordinatnya jadi apa? DS-nya menjadi, ini kita nyatakan sebagai H, apa di situ? Rho, P, dan Z. HRO, berarti ini adalah epsilon rho ya. Epsilon rho, kemudian H, HP, E, P, sama H, Z, E. Nah, ini faktor skalanya, itu dinyatakan oleh ini. Yang ini. DR, nah, DR, DRO, DR, DP, DR, DZ. Besarnya, besar DR, DRO, DR, DP, DR, DZ. R-nya sendiri itu adalah ini. R-nya itu adalah pada komponen X-nya adalah rho cos. Rho itu maksudnya jari-jari ya biasanya. Jadi itu membedakan aja, saya tuliskan ini rho, ini R ya. Ya, itu membedakan. Biasanya kan ada tulis R besar tapi tuliskan rho aja. Rho kan dalam bahasa Greek letter itu kan R juga kan. R juga. Jadi kalau ada rho nih berarti R apa itu? Epsilon apa? Eta sama iota. Jadi kalau di Greek letter. Jadi kalau namamu mau kamu buat tulis Greek letter, saya ada namanya Roni, berarti R apa O apa itu kalau nggak salah, iota, eta sama iota. Etanya ini adalah N. Greek letter. Ini bukan jokes, ini beneran. Kamu tulis namamu convert ke Greek letter itu. Jadi kalau misalnya panggilan misalnya apa? Rangga berarti R-nya itu pakai rho, A-nya pakai alpha. Kemudian E-nya nu bukan N. Ini kan eta kalau ini. Nu. Ya. Ya kan ada nu ini. Nah, Greek letter ya. Kalau yang kita pakai apa? Alfabet apa? Latin ya. Latin. Yang kita pakai itu Latin. Romawi. Rom. Kalau apa? Angkanya kita pakai Arabik, Hindu Arabik. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu hasil kontribusi dari banyak bangsa. Dari Arab, Cina, Indonesia, ada mungkin tapi sampai belum nemu. Jangan tahu ya. Terlalu nyaman mungkin di negara kita ya, sehingga tidak ada inovasi ya. Maksudnya gini, kalau di negara lain seperti kamu di negara musim dingin, itu kamu kan perlu mempersiapkan sebelum masuk musim dingin kan. Kamu harus nanam kan. Kamu telat bangun hari itu, kamu nggak bisa makan selama 4 bulan ke depan. Ya kan? Kalah panennya misalnya, ntar aja nanti nanam gitu. Tiba-tiba udah masanya bukan masa produktif. Makanya tidak ada hasil. Tapi Indonesia, besok-besok aja nih. Tumbuh kan? Iya kan? Kalau enggak kalau dulu ya, cari ikan di sungai kan, atau pergi ke tengah laut kan, renang atau dapat ikan minimal kan. Ikan bisa makan ikan enggak? Maksudnya enggak pakai nasi atau apa kan bisa kan? Kenyang kan? Jadi kalau ikannya 2 kilo kan enak, ini juga kenyang juga. Nah itu kalau di negara lain enggak, dia harus ekstrim lah pokoknya.
Kalau di gurun lebih ekstrim lagi. Belum tentu ada air. Ya kan? Itu ada air. Kalau di kita ada air terus. Sekarang udah berubah zamannya, sudah berbeda ya. Bahkan lebih mudah dapat air di Arab Saudi dibanding di kita sekarang. Ya, mereka lebih gampang karena mereka mengubah air laut menjadi air air tawar. Oke ya, itu mungkin. Nanti selebihnya kalian bisa cek. Ini kan kalau ini turunan, nabla, dan seterusnya ini banyak, panjang. Ini kan bisa cek. Nah, itu ya. Nah, kemudian hari Rabu dipersiapkan itunya ya. Kemarin saya udah lihat. Apa kemarin? Rangga, sama yang kemarin? Fiona ya. Fiona udah bikin apa itu? Yang buat Brakistron. Brakistokron. Ya, udah selesai? Oh, dikit lagi. Sedikit, berarti belum, harus jawabnya. Udah selesai. Ya, belum selesai. Sedikit lagi itu maknanya memang agak positif ya. Seperti misalnya kalian nanti di dunia kerja misalnya, sudah selesai belum pekerjaannya? Belum Pak, itu kan bahasa halus ya kan? Sebenarnya tidak selesai kan? Ya kan? Bukan belum selesai, tidak selesai. Ya kan? Di dunia kerja, biar nggak salah jawab, di dunia kerja. Ya kan? Udah selesai belum kerjanya, udah itu dicatat sama bosnya itu. Kecuali kalian jadi bos sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Di bagian ini? Oke? Oke ya, dan nanti selebihnya kalian latihan mungkin hari ini mungkin saya kasih soal-soal ya, sama yang kemarin ya. Nanti kalian harus kerjakan yang kemarin per kelompok ya. Ini sudah per kelompok belum duduknya? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi kalau nggak jelas, kalian bisa lihat di YouTube. Kalau nggak jelas lagi, bisa cek di ChatGPT. Kalau nggak jelas lagi, tanya siapa teman? Tanya ketua kelompoknya. Ya. Harus harus ini aktif ya, aktif di semester ini ya. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.